Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita insya Allah pada saat ini, kali ini akan mengkaji atau kita sama-sama belajar bagaimana aslinya atau hal yang paling mendasar dari berbisnis. Ini perlu kita ketahui dengan baik agar teman-teman pada saat kita melakukan aktivitas, kita tahu betul konsekuensi logis dari kebijakan keputusan kita itu akan berdampak seperti apa. Nah, kalau kita tidak paham yang paling mendasar, fundamental yang paling mendasar dari bisnis itu ngapain, wah itu udah bahaya. Nanti bisa offset kemana-mana. Yuk kita lihat. Jadi, bisnis itu kira-kira gini. Kalau kemudian ini adalah satu garis ya. Satu garis, katakanlah kemudian ini titik nolnya di sini. Nah, maka berbisnis itu pada hakikatnya teman-teman, ini kita sedang berada di sini adalah constraint-nya adalah waktu, time gitu ya. Di sini adalah omset. Jadi penghasilan gitu. Omset. Ini waktu, ini omset. Nah, kita di sini itu kan berupaya untuk ke depannya makin ke sana itu bagaimana bisnis kita itu bisa makin baik dari waktu ke waktu. Tapi lihat, ketika kita bicara yang namanya bisnis itu kan kita maunya itu omset kita itu naik ya. Dari waktu ke waktu tuh omset itu naik. Katakanlah kita start di sini. Start kita maunya omset kita itu naik seperti ini. Betul nggak? Naik atau bahkan pengennya begini. Wah, begitu seperti itu. Maunya begitu. Tapi kira-kira gini. Konsideran waktu ini, katakanlah di sini itu 1 tahun gitu ya. Ini kemudian 2 tahun dan seterusnya ke sana. Konsideran waktu ini kalau kita tidak paham cara mainnya, apalagi kita di Indonesia tinggalnya sekarang gitu ya, dan kemarin, mudah-mudahan ke depan berbeda. Nah, maka kita mesti pastikan kira-kira gini. Bagaimana ini saya ganti ya, ini saya ganti, katakanlah kondisinya sudah kita pindah sebelah sini. Bagaimana yang namanya omset itu bisa tajam ke sana naiknya, atau bahkan begitu, maunya begitu. Makin waktu ke waktu itu seperti itu. Nah, sementara ada hal yang kita tidak boleh sama sekali lengah karena dia itu pasti naik, yaitu biaya. Nah, kalau kemudian biayanya juga naiknya seperti ini, lihat teman-teman. Dari waktu ke waktu, apa yang terjadi? Yang terjadi sebenarnya kita menghabiskan waktu itu tidak ada bedanya. Lihat, selisihnya sama aja. Mau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-10. Kalau kemudian konsiderannya seperti ini ya nggak ada bedanya. Apapun yang terjadi, selisih kita tuh sama aja. Kalau ditarik ya cuma segini. Ini ditarik ya cuma segini juga selisihnya. Nggak ada bedanya. Artinya apa? Artinya aktivitas kita, meskipun omset kita naik tajam, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan biaya juga ikutan rajin, kayak omset, nggak mau kalah sama omset, itu ya percuma. Kita tambah hebat laporan, gimana omsetnya? Alhamdulillah, omset saya naik tajam. Masya Allah. Udah berapa tahun? 10 tahun ini setiap tahun naik tajam. Wih, keren banget. Labanya gimana? Udah bisa beli aset apa misalnya? Nah, itu dia. Itu dia. Biayanya juga ikut rajin naik tajam. Artinya apa? Nggak ada selisih yang kemudian bisa dimanfaatkan karena sama aja seperti itu. Tapi lebih seremnya kalau kemudian ini kondisi 1 ya. Kondisi 1 nih. Kalau kemudian kondisinya itu kondisi 2.
Apa kondisi 2 itu? Kondisi 2 itu omsetnya naiknya landai, ini contoh aja gitu. Naiknya landai, ini omset dari waktu ke waktu naiknya landai, tapi biaya dia serem banget kalau seperti itu. Jadi kita berbisnis itu tidak menghasilkan apa-apa, bahkan kemudian menuju minus. Kenapa? Karena biaya di satu posisi tertentu lebih tinggi. Kaidahnya teman-teman, gini rumusnya. Biaya itu hal yang pasti naiknya. Khususnya di Indonesia. Pasti naiknya. Kok saya berani bilang begitu? Udah gini deh. 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu rupiah terhadap dolar itu sudah melemahnya sampai lebih dari 40% selama 10 tahun ini. Dari yang kurang lebih berarti sekitar 10 ribuan 10 tahun yang lalu 1 dolar, sekarang ini sudah di 16.300. Udah lebih dari 40%. Peningkatannya itu sudah lebih. Itu apa? Itu menunjukkan bahwa biaya itu naik. Loh kok biaya naik? Coba perhatiin. Bensin dulu berapa 10 tahun yang lalu? Sementara kita berbisnis nggak mungkin kita nggak butuh transportasi. Pasti kemana-mana kayak bensin. Lalu semua hal di Indonesia itu masih sangat banyak yang unsur impornya itu ada dalam komponen-komponen yang kita beli. Entah itu makanan, entah itu elektronika, entah itu kayak kertas dan seterusnya. Itu ada unsur impornya. Sementara impor itu dibayarnya pakai dolar. Maka ketika dolarnya makin gagah, sebenarnya dolarnya nggak makin gagah, rupiahnya makin letoy. Ya berarti apa? Biayanya itu pasti naik. Belum UMK, tiap tahun naik. Listrik, rajin. Apa sih di sini itu kalau tidak naik kenapa harus turun gitu? Kalau bisa naik ya naik terus. Kenapa harus turun? Pajak naik juga gitu. Pajak kan baru saja sekarang naik. Katanya nanti nih sebentar lagi itu entah tahun depan bisa jadi berlakunya pajak itu bisa jadi akan naik sekian persen lagi. Nah itu sesuatu, biaya adalah sesuatu yang pasti naik. Maka teman-teman sekalian, bagaimana kemudian berbisnis itu dalam kondisi yang kayak gini, tetap kita wajib untuk berikhtiar. Apa yang kemudian kita mesti lakukan dalam kondisi seperti ini? Ini yang kita mesti lakukan. Ini waktu, ya, ini omset. Nah, dari waktu ke waktu, biaya itu adalah kabar baiknya kalau itu di internal kita. Biaya adalah sesuatu yang bisa kita, tanda kutip ya, bisa kita adjust, atur-atur. Sementara omset, teman-teman udah mengalami sendiri. Omset sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Meskipun kenaikan biaya-biaya itu tidak bisa kita kendalikan, tapi apa yang ada di dalam itu bisa kita kendalikan. Nah itu kemudian ada pilihan-pilihan apa? Satu pilihannya adalah bagaimana kita melakukan efisiensi. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Sehingga harapannya ketika kemudian kita bicara omset, itu gimana kemudian ikhtiar kita teman-teman, omset itu naiknya nggak boleh landai. Tapi gimana caranya omset itu naiknya tajam begini. Nah, sementara bagaimana caranya? Ini kan saya bicara yang ideal. Omset ini naiknya tajam. Nah, tapi biaya itu kita tekan, dia pasti naik. Maka grafiknya tetap akan naiknya seperti ini. Tapi gimana kita dari waktu ke waktu itu menekan supaya kenaikan biaya itu tidak terlalu tajam. Ini biaya, nah kemudian ini omset. Nah, sehingga dari waktu ke waktu, ini kalau waktu ya bisa bulan, bisa tahun gitu ya, segala macam. Dari waktu ke waktu, inilah yang hakikatnya kita kejar. Bisnis itu hakikatnya adalah bagaimana kita bisa memperbesar selisih ini. Memperbesar selisih ini. Nah, memperbesar selisih ini. Maka ini kemudian bisa disebut dengan kualitas dari bisnis kita itu adalah selisih ini.
dari waktu ke waktu. Ini yang mesti kita kejar. Nah, ketika kemudian kita berhasil seperti ini saja, belum selesai ceritanya. So, kenapa belum selesai ceritanya? Ini kita bicara kita sedang di Indonesia ya. Jadi kalau ini bicaranya tahun, ini tahun ya, tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Ketika kita bicaranya ini tahun, setiap tahun kita mengalami inflasi. US dollar, rupiah makin lemah terhadap US dollar. Jadi jangan-jangan kita mampu meningkatkan selisih laba saja dengan cara mengefisienkan pengeluaran, meningkatkan produktivitas dan seterusnya sehingga selisihnya itu makin jauh. Nah, kebayang kalau omsetnya kita nggak naik. Nah, itu gimana lagi kita mau hidup? Nah, ini asumsinya ideal saja naik. Ini saja kita belum tentu terjadi peningkatan kualitas hidup. Kenapa? Jangan-jangan kenaikan selisih dari kita berbisnis ini hanya cukup untuk mempertahankan kualitas hidup yang sama. Saking tingginya inflasi, saking kondisi ekonomi di Indonesia ini yang cukup labil gitu ya. Nah, maka jangan-jangan selisih kualitas yang makin baik itu hanya cukup untuk mempertahankan kualitas hidup kita dari tahun ke tahun. Nah, gimana lagi kalau tidak begini? Subhanallah. Nah, ini saja tadi saya sampaikan, teman-teman, belum selesai ceritanya. Kenapa? Bisnis, kita bicara bisnis. Ketika kemudian ada selisih seperti ini, masih ada pertanyaan ini, masih ada pertanyaan. Apakah margin laba ini itu sudah kita pastikan menjadi cash? Kenapa? Jangan-jangan oke lah kita punya margin, punya laba segala macam. Tapi jangan-jangan kita belum menjadi cash. Kok bisa? Iya, karena yang namanya di laporan laba rugi itu ketika kemudian dinyatakan laba, jangan-jangan dia masih ada dalam persediaan. Jangan-jangan dia juga masih ada di dalam bentuk piutang. Jadi di neracanya itu ada di persediaan, ada di piutang. Nah, maka cek dari waktu ke waktu, apakah cash kita itu membaik atau tidak. Nah, itu bisnis. Maka pastikan ketika laba, bentuk yang terbaik dari proses menjadi sehat atau sehatnya sebuah bisnis, perusahaan itu berjalan, adalah untung laba itu sudah dipastikan juga bentuknya ada dalam bentuk cash. Di neracanya itu juga kemudian nanti ada yang namanya kas di tangan gitu ya. Jadi uang kas gitu ya. Apakah itu di bank, apakah itu di on hand gitu ya, di tangan. Nah, kenapa? Karena kalau cuman bicara laba rugi saja, kemudian di neracanya ini pincang, persediaannya gede, piutangnya gede, sementara kasnya kecil, ini juga tetap bahaya. Kenapa? Karena perputaran bisnis itu akan ditentukan juga dengan kecukupan cash. Bayar gaji nggak bisa pakai persediaan. Belum ada duitnya. Udah, kamu ambil persediaan aja. Gaji kamu berapa? 4 juta kan? Ambil 4 jutaan. Kita karyawan misalkan, Pak seriusan ambil 4 jutaan terus saya beli beras pakai apa? Ya jualan dulu itu, persediaan aja dijual sama kamu. Nggak bisa. Maksudnya belum tentu itu kemudian menjadi sesuatu yang akhirnya bisa digunakan. Demikian juga perusahaan. Ketika dia butuh atau perlu untuk membeli bahan baku, dia bawa bertruk-truk barang jadi gitu ya, persediaan. Terus dia ke vendor bilang, Pak, saya nggak punya duit, nggak ada cashnya. Saya beli bahan baku ke Bapak, tapi dibayarnya pakai persediaan ya. Kira-kira vendor kita mau nggak? Nah itu artinya apa? Dalam neraca itu perubahan dari operasi bisnis yang kemudian hasilnya cash masih tetap harus dipastikan pengelolaan keuangannya apakah
kemudian laba yang dihasilkan dalam bisnis itu betul-betul bisa berubah dalam bentuk cash yang jumlahnya memadai. Nah, laba saja para pemilik bisnis itu jangan keburu gembira, happy, karena dia mesti dipastikan kemana larinya. Kalau kemudian berimbang dan itu terbaca di neraca, maka insya Allah itu berarti bahwa perusahaan atau bisnis kita cukup baik. Nah, kalau tidak seperti ini, itu akan lebih ngeri lagi. Insya Allah nanti seperti apa modelnya gitu ya dalam bisnis ketika kemudian juga kita mau jadiin ini cash, itu akan dibahas di bahasan yang berikutnya. Terima kasih untuk kali ini. Fundamental yang paling mendasar bahwa berbisnis itu hakikatnya adalah kita jagain kondisinya sebaiknya bisa seperti ini dari waktu ke waktu, lalu kemudian hasil dari bisnis yang diwakili dengan tampilan di laba rugi itu bentuknya laba, itu dia mesti kita pastikan laba itu benar-benar dikelola menjadi cash yang memadai supaya perputaran bisnisnya, supaya kita bisa belanja dari waktu ke waktunya dengan normal atau bahkan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.